waro gue kurang ajar. Jadi kita sekarang lagi mancing ala-ala banget biar kayak warga lokal gitu ceritanya. Nih di sore hari yang indah ini lagi memancing di sungai ceritanya. Ditemani dengan si bebek-bebek yang ada di sana. Kayaknya sebentar lagi akan kita tangkap sih kayaknya si bebek-bebek itu. Jadi sambil menunggu pancingan kita digigit, dimakan sama ikannya. Jadi kita kayak mau kayak cerita-cerita, anjay cerita-cerita jijik banget. Lu coba kayak kenapa sih lo kayak homeless anjir? Astagfirullahaladzim. Uti rambutnya Uti. Gak boleh. Uti rambutnya kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Boleh, maaf guys. Astagfirullahaladzim. Jadi kita mau kan ini sebentar lagi gue sama Katian udah mau setahun. Anjir, udah mau setahun. Kayak kerasa. Enggak, kayak pacaran anjir. Udah mau setahun jijik. Aku terharu. Jadi ceritanya kita kayak udah mau setahun kan di Australia. Terus kayak 1,5 bulan lagi kita mau pulang. Terus kan banyak dari kalian yang kayak ngeliatnya, ih seru ya kak di Australia, kayak jalan-jalan mulu, duitnya banyak, bla 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 bla, gitu kan? Gimana netizen? Kesan dan kesannya nih ceritanya, kita lagi bicara kesan. Enggak, biasanya teman-teman lo kayak ngeliat lo tinggal di Australia itu gimana? Seru banget, kayaknya nggak ada beban segala macem, enak banget hidupnya. Tidak ada beban, teman-teman. Tidak ada beban. Tidak ada beban hidup. Jadi kayak banyak orang tuh yang ngira hidup kita tuh selalu bahagia, mulus, semulus pantat bayi ya. Benar. Padahal enggak. Padahal enggak. Oh ya, kan kalau kita berdua kan udah terkenal lah ya. Udah familiar lah ya. Mohon maaf, namanya siapa? Nama saya Owa. Owa. Jadi teman kita ini baru banget datang dari Indonesia, kayak Aku newbie guys. dia newbie, dia kayak baru datang hampir 2 minggu yang lalu, baru datang dari Indo gitu ceritanya. Jadi di video kali ini kita mau kayak agak-agak sambil cerita-cerita sambil menunggu si ikan, kita pengen cerita. Sebenarnya hidup kita di sini nggak selalu mulus, nggak selalu bahagia, meskipun ya memang bahagia sih, cuman ada aja cobaan-cobaan. Ada cobaan-cobaan. Jadi supaya si netizen yang bilang, kak aku mau juga dong kerja di Australia, untuk mempersiapkan diri juga sebenarnya di sini tuh nggak selalu bahagia gitu guys. Jadi nanti kita akan curhat. Kita akan curhat. Sebenarnya hidup kita itu, apalagi di awal-awal baru datang tuh kayak oh my god, kayak apa ini? Apalagi dia sekarang lagi, kalau kita kan masa-masa kesedihannya, masa-masa kepelikannya itu udah lewat. Dia nih lagi Terlihat dari muka ya yang ini gosong. iya, terlihat kan ini Ya, lihat. kalau udah lama agak-agak gelap. Ini masih putih. Level ini berapa lamanya tuh dilihat dari warna kulitnya. Iya, ini tandanya dia masih baru di sini. Iya. Jadi kayak kulitnya masih putih, bersih gitu kan. Kalau kita kan udah agak-agak kusam gitu kan. Kantung mata sudah mulai agak melebar, yang kayak gitu-gitu. Gitu guys. Jadi entar dulu pengen mikir dulu mau cerita apa. Bye. Iklan sebentar guys. Jadi ini teman kita ingin mencoba peruntungan dalam memancing ikan. Mana ini? Kayaknya ini orang pertama gue mau nanya, lu udah pernah mancing ikan belum sih? Sumpah kayaknya ini first timer deh. Ya. Waduh, Sumpah cuma di sini anjir. Aduh. Goblok nih. Kita serahkan kepada ahlinya. Silakan. Aku ahli lempar-melempar sih. Dia soalnya ini dulu. Aku kan Anak pedesaan soalnya. kok ini nggak bisa diputer sih? Hah? Enggak, soalnya kan lagi direnggangin. Jadi kalau mau diputer gini, ditutup dulu ininya. Oh iya, Ketahuan banget nih nggak pernah mancing nih. Maafin ya. Layaknya melempar pancingan ke para laki. Apa gimana? Layaknya melempar pancingan ke mana? Para laki. Anjay. Dipelajari. Dua. Kebanyakan gaya nih. Wah, Ya lumayan lah. ya lumayan jauh biar dapat yang cakep.
Ini udah di Gimana? Jauh supaya dapat yang cakep. cakep. Hai guys, jadi balik lagi ke video ini akhirnya. Kita sudah menemukan posisi yang pas, mantap. Jadi dia sambil memancing, jadi kita bisa sambil ngobrol-ngobrol. Soalnya dia juga ingin cepat-cepat supaya ini segera selesai. Soalnya kita mau segera berenang gitu ceritanya. Jadi balik lagi, soalnya di video kali ini apa sih, gue ngomong apa sih? Dari awal deh kita runutin. Jadi kan kita nyampe ke Tasmania. Terus hari pertama ya kita beli mobil. Kita beli mobil dibantuin sama teman kita. Terus si abang itu jadi kalau kita beli mobil itu ada kayak surat jual belinya gitu lah. Dan orang itu nggak ngasih surat jual belinya. Jadi kayak hari pertama kita nggak tahu apa-apa, kita beli mobil terus kayak ternyata surat jual belinya nggak ada sama kita dan kita nggak bisa balik nama. Itu udah kayak yang apakah kita ditipu? Padahal apakah mobil ini hasil curian? Iya benar. Kita waktu itu mikir apakah ini mobil curian, mati lah kita kan. Kita waktu itu berapa sih mobil kita pertama kali? 1.200 kayak langsung mikir anjir kalau rugi 1.200 udahlah mati aja, baru nyampe udah rugi 1.200 tuh kayak yang wah. Itu pertama. Terus setelah diurus sama teman kita akhirnya dapet lah, akhirnya bisa lah, itu intinya. Terus hari pertama kerja nggak sih? Iya, hari pertama kerja. Terus hari pertama kerja itu 3 hari kita nyampe. Jadi kita tuh baru 3 hari nyampe, kita langsung kerja. Hari pertama kerja ini si manusia ini bawa mobil pulang. Jadi kita pas berangkat tuh diantarin, pas pulang itu dia bawa mobil. Pas banget mau belokan. Jadi kan ini kayak pertigaan. Terus dia mau belok gitu. Dia tidak melihat nih ada truk. Jadi situasinya ini gue lagi tertidur karena akibat lelah kan, lagi tertidur di belakang. Tiba-tiba teman kita di sebelah udah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Gue terbangun lah dengan cantiknya kan, terbangun kayak sudah ada truk itu udah hampir banget nih, udah hampir banget menyenggol kita. Lebih tepatnya menyenggol bagian gue duduk gitu, kayak hampir banget mati gitu loh. Kalau itu truk nggak berhenti, maksudnya truk itu nggak ngerem dari jauh, itu mungkin kita udah kayak udah die, RIP 3 hari di Australia langsung mati gitu. Itu abis itu Daya. abis itu pokoknya itu terus-terusan. Terus yang seminggu ya apa 2 minggu kita kerja yang nyerempet. Oh iya, nyerempet mobil. Jadi kita nyerempet mobil orang. Pokoknya belum sebulan lah kita nyerempet mobil orang. Terus ditipu guys, ditipu lagi sama mereka. Ditipu. Jadi dia minta kita bayar ganti rugi $1.000. Kayak padahal lecinnya tuh cuma kayak tret gitu doang. Terus kan kita masih bego gitu kan, masih kayak terus kayak takut. Terus yang dia nanya ini SIM internasional, dan dia nggak punya SIM internasional. Tapi sebenarnya nggak apa-apa di Tasmania ini, nggak apa-apa nggak pakai SIM internasional. Pakai SIM lokal nggak apa-apa. Pakai SIM Indonesia itu nggak apa-apa, soalnya kan kita tulisannya kan ABC kan. Jadi itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman waktu itu kita nggak tahu, jadi kita kayak takut gitu, kayak takut dilaporin ke polisi, terus dideportasi. Padahal sebenarnya nggak apa-apa pakai SIM lokal. Iya, padahal sebenarnya nggak apa-apa, dan orang itu punya asuransi yang which is adalah kalaupun dia ketabrak atau misalnya ada kecelakaan, dia tuh tinggal klaim asuransi. Jadi sebenarnya dia nggak butuh $1.000 dari kita. Terus dia kayak ya udah, ini karena kita baik, ya udah kamu bayar aja ke kita $1.000. Terus kayak nggak semua orang melakukan kebaikan seperti kita. Najis. Setelah kita pikir-pikir lagi, kenapa ya dulu kita mau bego ya $1.000 anjir, kayak goblok banget gitu loh, kayak yang kenapa gitu. Terus kayak udah tuh baru bayar $1.000, 2 hari kemudian lagi jalan mau ke farm ya, mau kerja, ingat nggak ya waktu kita bener, pecah ban, tiba-tiba di pagi buta pecah ban. Itu udah kayak yang anjir, pecah ban gitu loh. Kayak 2 hari kemudian setelah kita nyerempet mobil dan bayar 1.000, kita pecah ban. Terus kayak kita bahkan waktu itu nggak tahu ban itu bahasa Inggrisnya apa. Iya, di saat itu. Sumpah goblok banget, sumpah itu kayak yang ban apa ya bahasa Inggrisnya gitu. Ayo kita pas-pasan cuy. Dulu saja udah bersyukur banget. Bener. Jadi udah kan kita kayak bahasa Inggris kita tuh minim banget. Dengan bahasa Inggris yang minim kita kayak minta tolong orang-orang sekitar lah. Akhirnya kayak ditolongin, kayak iya tunggu aja di situ, di deket situ ada bengkel, nanti tunggu aja. Ada abang-abang nih mau lewat lagi bangke. Terus kayak udahlah kita nunggu itu bengkelnya. Terus akhirnya bengkelnya udah buka, kita nunggu 3 jam apa 4 jam gitu di dalam mobil dingin-dingin. Terus kayak
Abis itu udah kita tunggu. Aduh gue nggak fokus nih gara-gara abang ini jalan ke arah sini, sumpah takut banget. Tuh kan diajak ngobrol kan sama si abang ini, gue udah punya feeling soalnya dia kayak udah ngeliat gitu dari jauh gitu. Oke, balik lagi. Pokoknya kita nunggu 4 jam, itu ban pecah, bengkelnya buka, kita dateng samperin bapaknya waktu itu gue inget banget dia mirip banget sama Tom Cruise? Iya, Tom Cruise, sumpah mirip banget sama Tom Cruise, gue gak bohong. Dia mirip banget sama Tom Cruise, terus kayak kita samperin, terus kayak gue ngomong, iya, you know, in the car, the black thing. Jadi gue nggak tahu ban itu apa bahasa Inggrisnya, tuh kayak, you know, the black thing isn't enough wind. Air atau wind sih, ya. Kayaknya wind deh, bukan air. Bahkan bukan air, cuy, air, kayak udara itu bukan air, gue bilangnya wind. Terus kayak dia kayak, hah? Kayak gitu, semua bego banget itu, sebego-begonya. Itu kayak abis itu bermasalah lah mobilnya. Ternyata mobilnya itu, si peleknya itu, si bannya itu, bautnya itu, dia kayak bukan baut mobil gitu, jadi kayak dia pakai baut apa gitu, jadi nggak bisa dibuka. Terus kita kayak yang luntang-lantung, terus kayak yang muka kita sedih, terus bapaknya kayak yang, ya gue juga nggak tahu ini gimana tapi gue berusaha, yang kayak gitu. Terus kayak yang lama banget nelpon bengkelnya sibuk. Jadi bengkel di sini tuh nggak yang kayak bengkel di Indo yang kayak, bang bisa datang nggak? Nanti abangnya datang bawa motor gitu, neng datang, kenapa neng? Nggak yang kayak gitu. Yang di sini tuh kayak yang sibuk, nggak bisa datang yang kayak gitu, jadi susah. Terus apa lagi sih kemalangan kita? Pecah ban 2 kali, cuy. Oh iya, pecah ban kita 2 kali, guys. Pecah ban 2 kali. Tapi yang kedua udah lebih pintar nih. Iya. Memang setelah kemalangan itu otak kita semakin pintar ya. Di situ. Sudah tahu apa itu bahasa Inggrisnya, ban. Jadi waktu kedua kali itu kita langsung udah kayak, oh udah langsung aja ke tempat ban. Udah ngerti gitu loh, otak kita udah berpikir. Nggak lama dari situ hidup kita masih agak tenang. Mobil rusak, anjir. Iya, ini paling parah sih, cuy. Ini kayak rugi bandar. Ini puncaknya sebenarnya. Puncak di mana? Puncak ya. Mobil kita tuh beneran kayak mati total, rusak nggak bisa dibenerin lagi. Terus setelah 6 bulan ya? Dan iya ya, setelah 6 bulan. Dan itu kita kayak mati totalnya itu di tengah jalan antah berantah. Kita tuh mau apa namanya? Mau pergi traveling lah ceritanya, ala-ala gitu kan. Mungkin kayaknya karena kita dosa juga sih, kita bohong. Siapa? Ya itu kita bohong. Oh iya, bener, nggak masuk kerja, kita bohong. Iya, jadi kita ngomong gitu sama bos kita, sorry aku mobil aku rusak apa segala macam. Kita bilang mobil kita rusak. Padahal kita mau jalan. Iya, padahal kita mau jalan, jadi kita bohong. Beneran rusak beneran. Dan beneran mati. Pelajaran gitu. Guys, nggak boleh bohong. Iya, tidak boleh bohong. Tidak boleh berbohong. Jadi kan pas udah di jalan mati. Tapi baiknya di sini orang-orangnya kayak nolongin gitu loh. Jadi waktu kita mobilnya itu berapa kali kan mati di jalan, memang benar-benar kayak cuman jalan 5 menit mati, mobilnya aja 5 menit mati. Jadi kita sering kayak di pinggir jalan diem, buka kap gitu, pura-pura kayak bawa asap. Iya, pura-pura kayak cewek kesusahan gitu, kayak nggak ngerti apa-apa. Nanti ada yang kenapa, do you need help, yang kayak gitu. Di sini tuh masih kayak di film-film, sumpah. Iya, benar-benar kayak yang di Hollywood. Iya, benar-benar kayak nanti lo kayak cewek-cewek buka kap, terus kayak yang, aduh gimana ya, pura-pura buka agak pakai gitu, lah kaca-kacamatanya kan. Agak biar gimana seksi dikit. Pakai tank top enggak? Enggak dingin, cuy. Baju kita waktu itu syari ya, kayak cewek-cewek yang pesona aja gitu. Terus langsung disamperin, gimana, kenapa gitu, kayak ditolongin lah. Beberapa orang tuh nyamperin kita gitu. Terus kita akhirnya pelan-pelan setelah berjam-jam kita jalan 5 menit mati, akhirnya kita ke bengkel. Dan itu pun ditolongin lagi sama orang bengkelnya karena sebenarnya mereka mau tutup. Terus kita memelas kayak yang, pipa kita nggak bisa pulang kalau mobil ini tidak benar gitu loh. Terus kayak yang oke dibantuin, mungkin karena kita cewek kali ya, jadi kayak dia iba gitu dengan wajah-wajah Asia kita yang kayak aduh anak perantau TKI nih kayaknya gitu kan. Jadi ya udah, dia kasihan. Ini dari tadi juga udah kita udah ngemeng berapa belas menit tuh nggak ada ikan. Udah habis ini juga kayaknya ayamnya gitu. Udah habis itu, singkat cerita udah ditolongin segala macam, dia udah kayak bentar lagi selesai. Ternyata mobil kalian sorry girls mati total. Terus gue kayak, hah?
mati total. Kayak nggak bisa diperbaiki lagi apa nih Pak. Terus kayak ya iya nggak bisa kata dia kayak gitu. Terus kayak kita udah takut kan, aduh berapa nih biayanya. Terus kita kayak ya udah Pak, berapa biayanya Pak. Kita kayak udah sedih gitu, kayak udah suara udah menurun, kayak berapa biayanya Pak. Terus kayak dia udah nggak usah bayar jasa aku, kamu bayar aja. Jadi ada kayak barang apa gitu yang udah diganti sama dia, dan baut kayak, gitu lah, kecil gitu. dan itu untungnya murah, cuman kayak $20 tuh kayak alhamdulillah gitu. langsung nelpon David kayak tolong kami Lagi-lagi ya David. Ini David sepertinya agak berjasa pacarnya dia. terima kasih Sebenarnya netizen udah pada kenal juga ya dengan pacarnya. di balik kesusahan ini ada aja yang nolong gitu. Jadi kayak akhirnya kita dianterin David pulang. Terus yang jadi ini mobilnya ini di sini tuh kita bisa kayak mobil kalau misalnya udah nggak bisa hidup, apa misalnya mobilnya udah jelek gitu, bisa dijual ke rongsokan. Jadi kayak dibantuin sama bapaknya David jual itu mobil ke rongsokan dan dapat $200. Jadi kayak kita beli 1.200, dapat $200 doang cuma dapat $200 doang buat jajan-jajan. padahal kita udah ganti bannya itu waktu Bagus itu loh bannya. kita beli ban aja $240. Itu yang kedua. Yang pertama yang cuma bener-benerin ban tuh $50. Itu kayak udah habis rugi bandar lah pokoknya ceritanya. Terus apa lagi sih kemalangan kita? Kayak ya kemalangan inilah, kayak apa lagi ya? Kita anak kecil banget soalnya, kayak kita cuman kalau masalahnya kurang besar kita kayak masalah itu enggak sih sebenarnya gitu. Kita enggak sih. Pesan apa lagi kalau hampir mati cuy. Iya. Kalau misalnya udah hampir mati itu masalah buat kita. Tapi kalau misalnya kayak yang kerikil-kerikil duniawi nggak kita nggak memikirkan itu gitu. Jadi kita kayak chill aja gitu. Terus teman kita ini baru saja ya menghabiskan uangnya $150 untuk membuka pintu. Untuk membuka pintu mobilnya sendiri. Coba bayangin. Tidak bisa masuk ke dalam mobilku sendiri guys. Ini kocak banget sih. Jadi dia baru beli mobil kayaknya belum ada seminggu ya. Udah sih. hampir 2 Hari minggu. ini seminggu ya? Enggak tahu. Enggak, oh ya benar-benar Iya, enggak. hari weekend kemarin sih. Iya, weekend kemarin seminggu. Iya, yang lu pergi ya. Jadi kayak mobilnya tuh baru banget, kayak baru seminggu dibeli. Terus kayak udah dibeli, terus kemarin tuh waktu kita mau hangout udah kayak bencong banget, udah dandan, udah cantik-cantik, udah kayak bencong lah kan. Udah dandan, udah cantik-cantik, terus kayak pas mau buka pintu kayak kok nggak hidup nih. Kok nggak ada ninut nih. Oh mungkin material lo habis kali. Oke, buka manual nggak bisa. Itu udah kayak udah malam gitu. Kayak buka nggak bisa, udah dingin. Terus kayak nyoba dobrak belakangnya malam-malam, terus kayak yang ya udahlah. Mencuri kita. Iya, kita udah kayak mencuri mobil sendiri. Iya. Terus kayak yang udahlah chill lah, kita tidur aja lah dulu, kita tidur. Gue kayak gitu, tidur aja, pasti semua ada jalannya gitu. Udah tidur. Besok paginya nelpon temen kan, babu Indonesia lainnya. Terima kasih kepada dua babu lainnya. Nelpon kerja keras. Kayak halo, bisa nggak tolong kesini. Jadi kita kayak berempat itu beneran kayak mencoba untuk membuka itu si mobil itu gitu, kayak dan YouTube lah segala macam kayak itu ditarik aja deh kalau kata gue. Hasil akhirnya dia pagi ini ke bengkel Seorang diri ke bengkel, dan ya udah bapaknya datang dan memperbaiki segala macam. Akhirnya sudahlah, berlalu guys. berlalu semua badai pasti berlalu guys. Terus apalagi sih kemalangan lu cuma itu doang anjir. Hidup lu gak malang ya. Dia cari dapet kerja juga. Kita 2 hari di sini langsung dapat kerja. Iya cuy. benar. Kita hari ketiga di sini udah kerja. Dia udah hampir 2 minggu belum kerja. Tapi kan tadi sudah seperti ada membuahkan hasil kan. Udah ada hilal. Kayak sudah ada hilal-hilal lah. Iya, udah insya Allah agak-agak. ada. Sudah mulai terlihat lah hilalnya Sudah mulai untuk terlihat, mendapatkan ya, pekerjaan gitu. Buat kalian yang mau WHV, kalau kata gue pasti bukan minggu pertama sih, lebih ke arah bulan-bulan pertama tuh pasti kayak ada aja cobaannya, kayak yang ya ada aja cobaannya. Bukan kayak hanya babu apa, Indo kayak... aja kok. Babu dari Korea juga gitu kok waktu itu. Oh iya benar. Kecelakaan cuy. Dan gak cuman kita aja, maksudnya kayak nggak cuman karena kita orang Indonesia apa nih kenapa kita rasis nih gitu. Nggak, tapi memang banyak kayak teman-teman kita juga kayak kemarin ada orang Korea, dia kayak baru seminggu apa baru berapa minggu gitu, dia baru beli mobilnya, nggak lama kemudian dia kecelakaan, beneran kecelakaan, berguling-guling cuy. Nyampe kayak ini mobil kan, terus dia ngerem mendadak, terus kayak mobilnya tuh ini kayak mobil
mobilnya tuh sampai kayak boom boom Boom. kayak udah berputar kayak Fast and Furious lah pokoknya Iya, iya, intinya. Fast and Furious. Tapi untung banget dia masih hidup. Dia hidup dan lukanya ada itu nggak yang gimana sampai geger otak atau berdarah-darah, nggak, cuma kayak lecet-lecet dikit. Untung banget kayak. Jadi masih beruntung nggak mati gitu intinya. Dan itu dia baru datang, kayak banyak banget deh pokoknya backpacker yang kesini, yang kayak kemarin juga ada yang ngelamar di kebun kita, terus pulang-pulang dari ngelamar kerja katanya dia juga baru di sini, dia kecelakaan juga gitu. Banyak banget deh pokoknya kecelakaan lah, terus ditipu lah, itu banyak banget. Terus apalagi sekarang itu lagi zamannya corona banget kan, terus kayak sekarang semua orang yang sipit-sipit seperti dia, teman kita sih sebenarnya yang kena, dia belum kena. Jadi teman kita tuh orang Indo tapi kayak keturunan Chinese, jadi Si sipit gitu. Iya, si David. Oh, Oh, lu belum tahu ceritanya. Belum tahu, Jadi belum tahu. kata dia waktu itu cerita gitu, lu udah kena rasis belum sih, katanya. Hah, gue nggak pernah kena rasis, gue bilang kayak gitu kan. Dia bilang, iya kemarin gue ke McD, terus diteriakin sama orang, kayak dia teriakin corona, corona, corona gitu karena dia sipit. gila parah banget. Padahal dia orang Indo, guys. Guys, dia orang Indo, bukan Dia orang orang Cina. Indo, dia bukan orang Cina. Iya, gila, kasihan Dia banget. Cina tinggal di Indo sih Iya, sebenarnya. iya. Kan bukan Cina, cuy. Tapi Cina. Pro kontra, Pro kontra lagi. pro kontra. Lagi dan lagi. Wow. Pro kontra lagi. Gitu, guys. Jadi kayak apa ya? Sebelum datang ke sini siapin mental, iya. terus kayak apalagi mungkin ada kesan-pesannya. Ya siapin duit sih. Ya, siapin duit yang banyak. Iya duit, iya. Jangan banyak juga sih. Ngapain lu kesini, cuy? Apa kan gue? Ya kalau iya sih benar. Ya kalau di awal-awal pasti keluarnya banyak dulu deh. Iya, iya. Soalnya kan beli Ya at least mobil. 2.000 lah, guys. Kalian bawa duit ke sini untuk Iya, beli jaga-jaga. mobil, terus kan di awal-awal kehidupan lo kan harus ini kan. Terus tipsnya nih, sebisa mungkin kalian udah cari-cari kerja selagi di Indo, tanya-tanya teman segala macem. Dia aja udah cari, Iya. udah nanya-nanya temen gak dapet kerja. Dapat kerja gitu. Apalagi kalian. Ini kan gara-gara seasonnya telat mundur. Nggak, apalagi kalian yang tidak mencari-cari pekerjaan dari Iya. Indonesia. Wow. Iya. Dimarahin. Gitu. Kalau bisa sudah nanya-nanya teman-temannya, Iya, iya, anak-anak benar-benar. WHV. Lagi tanya-tanya kayak lagi musim apa. Apa, Jangan sampai segala kalian nanti macem. datang ke sini ternyata gambling. lagi winter ke Tasmania, nggak ada kerjaan, guys, gitu. Jadi Benar. harus make sure dulu ya, sebelum kalian kesini harus tahu nih, gitu. Terus minatnya kemana dulu nih? Mau Oh, berkebun iya. kah? Mau Kalian juga apakah? harus tahu nih, jangan sampai nanti kalian kayak, gue mau berkebun, ternyata diri kalian, jiwa Tidak kalian nggak suka. Soalnya teman kita dulu ada, Iya benar. teman kita ada kayak dia tertekan gitu waktu ke Tasmania, kayak yang karena di sini kan kayak perdesaan gitu kan. Rata-rata perkebunan di sini. Nggak ada mall gitu-gitu, dia kayak yang nggak suka, yang kayak sedih gitu, sedih. meratapi nasib kayak gitu-gitu. Jangan sampai ya guys, jangan Apalagi sampai. kalau kalian biasanya anak-anak nongkrong Iya, ya. Anak-anak dumstak, Ya. anak-anak izinkan aku, guys. Iya, iya, ayo. Izinkan aku. Persiapkan Gitu. mental. Di sini nggak ada izinkan Iya, aku. nggak ada cuy. Jam Gitu. 8 semua tutup. Iya, Udah gitu. tutup. Enggak, bahkan kayak toko-toko gitu jam 5 jam 4 udah tutup, Udah di sini, tutup. kayak Cotton On gitu itu udah tutup jam segituan. Jadi kayak yang kalian siapkan diri kalian. Kalau misalnya memang kalian sukanya di kota ya ke kota aja, Aja. guys, gitu. Gitu deh. Ikuti minat dan bakat kalian ya guys. Minat dan bakat kayak ini ya, kayak mau SBMPTN. Kayak mau SBMPTN aja. Jangan sampai pokoknya kan WHP itu kan buat senang-senang. Jangan sampai kalian tertekan gitu loh. Betul, Jangan sampai betul, tertekan betul, malahan. betul. Benar. Yo. Jadi ikuti minat dan bakat Iya, kalian. benar-benar jangan sampai kalian nanti tertekan sampai di sini gitu. Gitu, guys. Ya, bagaimana kamu? Dia belum Semangat. dia belum bisa memberikan. Weh, jangan ya, karena hidup dia juga masih sedih gitu. Kita karena udah mau hampir setahun Iya, ya guys. kita karena- Sebentar lagi kita mau pulang. Yuuu. Terlihat ya excited, yang ini kayak yang ini kayak sih gitu deh guys. Jadi apalagi ya? Apalagi ya? Tolong ya teman-teman, sekali lagi please banget jangan sampai ada lagi pertanyaan atau komen, Kak cari kerja agennya di mana? Wah. Atau Kak lulusan SMA bisa nggak? Wah. Tolong guys, kalian itu pengen keluar negeri, jadi apa-apa tuh harus cari tahu dulu, jangan yang kayak semua pengen disuapin Iya, gitu loh. Benar-benar. Kayak Belajar mandiri guys. Di sini tuh semuanya serba
mandiri. Iya, Sendiri, mandiri guys, Sendiri. mandiri guys, bener harus mandiri. Jadi kayak please lah untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan sebenarnya udah dijelasin di video-video sebelumnya. Dilihat dulu, dibaca-baca dulu kayak gimana gitu loh. Gitu guys, tolong mandiri. Ayo, Think smart guys. Bisa ya, bisa ya. Bisa ya. Gitu guys. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan pasti bakal dijawab, asal pertanyaan jangan kak nomor agentnya apa gitu. Agent lagi pakai EJEN gitu. Kak nomor agentnya apa? Nah, itu gue paling sebel tuh. Atau kayak kak lulusan SMA bisa nggak WHV? Aduh itu kayak yang udah jelas-jelas dibilang berkali-kali itu nggak bisa gitu. Udah ngemeng sampai berusaha guys. di video sebelumnya. Betul. Jadi cek dulu video sebelumnya ya guys gitu. Kita cek dulu. Dulu, silakan dicek. Gitu. Jadi kita harus mandiri karena kan mau tinggal di luar negeri harus semuanya mandiri gitu. Mandiri. Oke, Benar-benar. see you in the next video guys. See you in Bye. Indonesia. See you in Indonesia. Kayak bakal ada aja yang mau ketemu sama lo. Bye.